Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Selamat datang, selamat berjumpa dalam kegiatan pembelajaran di SMK Widyagama. Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan, agama, dan budi pekerti. Bab pertama nanti pembahasannya adalah tentang perilaku terpuji. Terpuji ini maksudnya perilaku yang baik. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut ya membahas tentang apa itu perilaku terpuji dan apa saja yang biasa terjadi di masyarakat yang mencakup perilaku yang baik. Sebenarnya kita tadarus dulu karena nanti bab ini hubungannya dengan kajian surat Al-Anfal ayat 72. Kita nanti akan belajar tajwid, mencakup hukum nun mati atau tanwin, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa, ada idhar. Kemudian yang kedua ada hukum nun mati atau mim mati atau sukun. Ya. Yang terakhir nanti kita bahas hukum mad. Jadi pertemuan pertama kita kali ini adalah tentang kajian tajwid surat Al-Anfal ayat 72. Saya baca dengan pelan, perhatikan panjang dan pendeknya, dan nanti silahkan di rumah diulang-ulang sambil belajar menentukan hukum bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansurukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Hukum bacaan di sini kalau kita perhatikan adalah pertama ada hukum nun mati atau tanwin. Hukum nun mati atau tanwin. Kita cari nun matinya atau nun sukunnya. Ini. Ini ada nun sukun. Kita cari tanwin syai'in. Ini tanwin.
Jadi untuk menentukan itu hukum bacaan nun sukun atau tanwin, maka cari tanwinnya atau nun matinya. Otomatis itu namanya hukum nun mati atau tanwin. Tinggal nanti nun sukun atau nun mati dan tanwin tersebut ini bertemu dengan huruf apa. Contoh di sini tanwin bertemu dengan ha. Di sini ada nun sukun bertemu dengan fa. Maka baru kita bisa menentukan ini bacaan idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa, apa idhar. Oke, langsung saja ya. Idgham bi gunnah ini hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Idgham bi gunnah saya ulangi hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Atau terkumpul dalam lafaz yanmu. Caranya dibacanya gimana ya? Cari saja nun sukun atau tanwin yang berhadapan atau bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Kayak ini tadi. Mana? Malakum miu. Nun sukun. Di sini ada nun sukun ketemu wawu. Maka ini namanya bacaan idgham bi gunnah. Nun sukun ini menandakan bahwa ini hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Wawu ini adalah huruf idgham bi gunnah. Maka min wa dibaca miwa karena idgham bi gunnah. Huruf pertama suaranya masuk ke dalam huruf yang kedua. Idgham memasukkan suara huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Seakan-akan huruf yang kedua ada tasdid. Ini idgham namanya. Dan seterusnya. Nun sukun atau tanwin ketemu wawu, ketemu ya, ketemu nun. Itu nanti namanya bacaan idgham bi gunnah. Min walayatihim min syai'in. Kemudian yang kedua, ini ada iqlab. Iqlab ini hurufnya 1, yaitu ba. Iqlab itu hurufnya 1, ba. Contoh, qaumin. Di sini ada tanwin. Hukum tanwin. Qaumin, cari tanwin. Ketemu ba. Ba ini punyanya iqlab. Maka ini namanya bacaan iqlab. Apa sebabnya? Karena ada tanwin bertemu dengan ba. Cara bacanya, suara tanwin masuk, seakan-akan masuk ke ba. Qaumin bainakum. Qaumin bainakum. Paham ya? Selanjutnya bacaan idhar halqi. Saya bahas idhar halqi dulu. Ini hurufnya idhar halqi. Idhar itu artinya jelas. Halqi ini hubungannya karena huruf idhar tempat keluarnya hurufnya dari tenggorokan. Khalqiyun artinya tenggorokan. Apa saja hurufnya? Huruf idhar halqi ini adalah hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain. Dihafalkan. Hamzah, ha, kho, ain, ghain. Maka untuk mencari contoh bacaannya ya gampang. Cari tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan salah satu huruf idhar tadi. Contoh. Wa ini stansurukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin wa bainahum misal. Bukan ini. Tadi mana? Min syai'in. Nah ini. Ada tanwin ketemu ha.
Ha ini salah satu huruf dari idhar khalqi. Nah, maka cara bacanya jelas. Idhar itu artinya jelas. Jadi syai'in ha. Min syai'in hatta. Syai'in hatta. In hatta itu idhar. Dari nun sukun yang ketemu hamzah atau nun sukun ketemu kho boleh. Ini salah satunya tanwin ketemu ha, ini idhar. Kemudian ada ikhfa. Ikhfa ini hurufnya ada 15. Summasil Rahman tafuz tifdani amda syu'adhonni zur syarifalil karom. Itu kumpulan daripada huruf ikhfa. Susah untuk menghafal. Jadi untuk mengingat huruf ikhfa tanpa menghafal, maka kamu ingat-ingat huruf idgham bi gunnah, huruf iklab, huruf idhar halqi, satu lagi nanti hurufnya idgham bila gunnah, lam dan ro. Selain huruf-huruf tersebut, maka punyanya huruf ikhfa. Punya bacaan ikhfa hurufnya. Pokoknya selain hurufnya idgham bi gunnah, selain hurufnya idgham bila gunnah yang lam ro, selain hurufnya iklab yang ba, selain hurufnya idhar halqi yang 6, hamzah, ha, kho, ain, ghain, maka itu miliknya ikhfa. Contoh di sini. Mim syai'in mim. Nah, ini ada nun sukun. Hukum bacaan nun sukun. Ketemu sya. Nah, sya ini bukan hurufnya idgham, bukan hurufnya iklab, juga bukan hurufnya idhar, maka ini hurufnya ikhfa. Samar. Min syai'in. Tidak boleh dibaca min syai'in atau mish syai'in, nggak boleh. Dibaca ikhfa samar. Min syai'in. Min syai'in. Kemudian selanjutnya ada hukum mim mati atau mim mati atau sukun ya. Mim mati atau mim sukun maksudnya. Cara bacanya, cara nyarinya gimana ya? Cari mim sukunnya mana. Contoh ini. Nah, ini mim sukun. Berarti ini hukum bacaan mim sukun. Ada 3 ikhfa syafawi, idgham misli, dan idhar syafawi. Ikhfa syafawi ini hurufnya cuma 1, yaitu ba. Jadi kalau ada mim sukun ketemu ba, berarti namanya bacaan ikhfa syafawi. Contohnya ini. Qaumin mana? Yang ketemu ba, wallahu bima ta'maluna basir, fa'alaikumun nasru. Coba kita cari sama-sama di sini. Yang mim sukun ketemu ba. Ada nggak di sini? Wahajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Tidak ada ya. Nah, ini adanya mim sukun ketemu mim. Berarti pokoknya ada mim sukun yang seperti ini. Ketemu ba, bukan ketemu wawu. Ini kalau untuk mencari hukum bacaan mana ikhfa syafawi, cari mim sukun yang ketemu ba, bukan ketemu wawu. Itu bacaan ikhfa syafawi. Yang kedua idgham misli. Idgham misli ini sangat mudah mencarinya. Hurufnya 1 yaitu mim. Pokoknya ada mim sukun ketemu mim. Saya ulangi, ada mim sukun ketemu mim, itu namanya bacaan idgham mimi atau idgham misli. Misli ini artinya 2 huruf yang sama. Contohnya, malakum, ada mim sukun ketemu mim. Mim sukun ketemu mim. Sudah ini aja.
Mim sukun ketemu mim. Bacaan idgham misli atau idgham mimi. Yang terakhir, idhar safawi. Idhar safawi ini hurufnya apa? Hurufnya idhar safawi itu adalah selain hurufnya ikhfa safawi dan idgham misli. Ikhfa safawi hurufnya ba, idgham misli hurufnya mim. Jadi bisa disimpulkan idhar safawi adalah apabila ada mim sukun yang bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Banyak wis. Pokoknya hijaiyah itu diambil ba dan mim semuanya punya idhar safawi. Contohnya di sini ada mim ketemu fa. Wa inistansorukum fiddin dibaca jelas mimnya karena ini idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas, syafawi itu artinya bibir. Jadi pelafalannya menyatukan dua bibir. Istansorukum fi. Karena memang makhrajnya mim itu di syafatain, kedua bibir kalau diucapkan. Nah, baik, yang terakhir kita bahas hukum mad. Simpelnya mad itu bahasa Arab, artinya mad ini panjang. Jadi setiap bacaan yang nadanya panjang itu namanya bacaan mad. Contohnya innalladzi, manu, waha, jaru, ini mad. Kenapa? Karena panjang. Hurufnya ini ada 3. Mad itu hurufnya ada 3. Alif, wawu, iya. Ini ada alif. Ha, ini alif. Syaratnya alif dibaca mad ini harus jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. Nah, ini fathah. Waha. Yang kedua hurufnya mad adalah wawu sukun. Ru. Syaratnya wawu sukun ini jatuh setelah huruf yang berharokat dhammah. Wahajaru. Yang ketiga hurufnya mad adalah ya. Ya-nya juga harus berharokat sukun dengan syarat jatuh setelah huruf yang berharokat kasrah. Innalladzina. Panjang bacaannya 1 alif atau 2 ketukan. Amanu wahajaru wajahadu bi amwalihim. Pokoknya dibacanya panjang, itu secara keseluruhan, secara umum namanya bacaan mad. Baik, itu pembahasan tentang tajwid dari surat Al-Anfal ayat 72. Ya. Selanjutnya, isi kandungan surat Al-Anfal 72 tadi, ini hubungannya pertama tentang perintah agar kita ini senantiasa menjalin hubungan antar sesama manusia. Artinya perbanyak silaturahim. Yang kedua, tanamkan sifat kasih sayang dan saling melindungi. Kasih sayang terhadap yang lebih tua, yang sebaya, dan yang lebih muda. Tanamkan sifat kasih sayang dan saling melindungi. Terhadap diri sendiri, masyarakat, di dalam keluarga, ini tanamkan sifat kasih sayang dan saling melindungi. Yang ketiga, saling membantu dan tolong-menolong dalam kebaikan tentunya. Karena tidak boleh kita saling bantu dan tolong-menolong dalam hal kemaksiatan. Yang keempat, keberhasilan dan kesuksesan dipengaruhi oleh komitmen yang tinggi. Kesuksesan kalian dalam belajar
dan keberhasilan kalian dalam belajar ini bergantung dari komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi ini hubungannya dengan niat dalam mencari ilmu. Tentunya harus diperhatikan. Karena segala sesuatu ini bergantung daripada niat. Apalagi sekarang kita belajar jarak jauh. Kalau tidak dikuatkan niatnya, maka sudah. Paling kita hanya mengisi absen, tapi tidak berusaha untuk memahami materi yang diberikan. Jadi itu niat perlu kita tanamkan, karena memang segala sesuatu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu bergantung daripada niat kita. Wa innama likulli imri'in, dan tiap-tiap perkara yang kita lakukan manawa, tergantung daripada apa yang kita niatkan. Niatnya mandi semisal hanya untuk menghilangkan kotoran, ya sudah, dapatnya cuman hilangnya kotoran tadi. Tapi niatnya mandi kalian niatkan untuk ibadah, untuk belajar, untuk mengaji, untuk berangkat ke sekolah misal, maka mandi tadi menjadi berpahala karena diniatkan untuk keperluan belajar atau menuntut ilmu. Jadi niat itu penting sekali dalam setiap perilaku ataupun aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Jangan lupa diniatkan untuk semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini contoh perilaku dan sikap kontrol diri. Punya komitmen. Tinggal kita introspeksi diri aja, kita ini punya komitmen enggak? Komitmen apa? Komitmen itu kesepakatan antara kita dengan diri kita dalam hal kebaikan. Contoh, kalian komitmen nanti setelah sekolahnya lulus dari SMP, naik ke tingkat yang lebih tinggi di SLT atau SMK, saya berkomitmen tidak akan mengulangi kebiasaan negatif saya selama di SMP, yaitu apa? Di SMP dulu sering tidak disiplin misalkan. Ini namanya komitmen, perjanjian kita dengan diri kita. Nanti kalau di SMK harus disiplin dan menghilangkan kebiasaan negatif di SMP waktu dulu. Ini namanya komitmen, perjanjian diri kita dengan perjanjian kita dengan diri kita dalam hal masalah kebaikan. Yang kedua, bisa kita terapkan kontrol diri ini dalam menata diri kita, mengontrol emosi, mengontrol ucapan, mengontrol aktivitas. Mengontrol emosi gimana? Belajar sabar, belajar tidak mudah marah, belajar tidak mudah tersinggung, dan sebagainya. Ini menata diri, ya tadi menata diri dalam hal sikap, ucapan, dan perbuatan. Sekiranya tidak merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri, minimal tidak menjadi penyebab orang lain ini tidak nyaman dengan keberadaan ataupun tindak tanduk, ucapan, tingkah laku kita. Ini ditata diri kita. Apalagi dengan lingkungan keluarga, ya, di masyarakat, ini ditata benar. Sikap menata diri ketika kita ini berada di keluarga, ketika kita berkumpul dengan masyarakat, ini namanya kontrol diri. Yang ketiga, berani berhijrah. Hijrah ini bahasa Arab, artinya pindah. Pindah dari kebiasaan negatif ke kebiasaan positif. Pindah dari ucapan-ucapan yang tidak baik atau mubazir ke menjaga ucapan-ucapan yang supaya bermanfaat dan enak didengar. Ini secara mental, tekad, dan perjuangan. Harus berani kita berhijrah dari kebiasaan buruk ke kebiasaan
baik dari hal-hal yang negatif, hijrah ataupun pindah ke hal-hal yang positif. Ini sunnah Nabi, dianjurkan sekali. Dulu Nabi ketika di Mekah, ini dirasa tidak ada perkembangan dalam perintah dakwahnya, maka Nabi hijrah ke Madinah, pindah. Bukan berarti melarikan diri, tapi mencari suasana yang baik, sehingga di suasana yang baru tadi memberi energi positif untuk semangat dalam tekad dan perjuangan. Kira-kira seperti itulah hijrah. Ya. Jadi hijrah ini pindah artinya. Karena akhir-akhir ini kata hijrah ini sering kita lihat di medsos. Pemuda hijrah. Apa hijrah? Itu maksudnya hijrah dari hal yang negatif ke hal yang positif. Bukan dari hal yang sudah positif malah ke yang negatif, itu bukan hijrah namanya. Namanya kecelakaan. Baik, mungkin itu ya pertemuan kita yang pertama ini. Nanti silakan ada tugas ini. Sebentar lagi kan sebentar lagi kita menghadapi hari raya Idul Adha. Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan dan dilakukan saat Idul Adha yang mencerminkan sikap kontrol diri dalam keluarga dan masyarakat. Nanti ditulis dalam buku PHI. Kemudian tugasnya silakan upload di link yang sudah saya siapkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.